Kalau tim yang lebih banyak itu lebih banyak yang mature kan, jadi semakin banyak yang bisa delegasikan atau bisa dilimpahkan pekerjaannya ke mereka. Jadi waktunya buat manajer ini bisa lebih lapang untuk mengerjakan hal-hal yang lebih strategik. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas nih mengenai leader, tapi itu dia juga memegang pekerjaan. Bagaimana seorang leader itu bisa memimpin timnya, tapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum lanjut pembahasan kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kembali lagi nih kita. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Mijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah ya. Gimana kabarnya Coach hari Kabar ini? baik. Baik. Ada kegiatan apa aja Coach hari ini? Hari ini rekaman, meeting, terus mikirin yang penting-penting. Yang penting-penting itu gimana ini maksudnya Coach? Ya lagi mengembangkan materi pelatihan coaching untuk persyaratan ICF tahun depan yang berubah. Berarti emang ada kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan untuk waktu terdekat sampai ke depannya gitu ya Coach ya. Oke Coach, hari ini kita mau membahas nih Coach mengenai bagaimana sih cara memimpin tim tapi leadernya sendiri itu memiliki pekerjaan gitu. Proposisi yang tepatnya bagaimana, berapa persen untuk pekerjaannya, berapa persen untuk memimpinnya. Gimana Coach? Ya pertanyaan saya adalah yang dimaksud leader itu punya pekerjaan itu maksudnya kayak apa nih? Jadi ya dia punya pekerjaan yang wajib dia kerjakan setiap harinya. Itu. Ada pekerjaan yang dia harus kerjakan sendiri. Setiap harinya. Terus? Di satu sisi dia juga memiliki tim. Gimana seorang leader itu bisa membagi waktunya. Proposisinya itu gimana dia bisa mendelegasi, bisa mendevelop timnya, dan pekerjaannya itu juga tetap terselesaikan. Ya ini memang nggak ada rumus pasti ya, berapa persentasenya ya. Karena juga tergantung dari jumlah timnya juga, seberapa banyak pekerjaan yang leader itu sendiri harus kerjakan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke konsepnya leader di dalam hal ini manajer mungkin ya, itu atau supervisor manager itu kan kita balik lagi ke konsep POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling ya gitu. Sebetulnya idealnya tuh kalau manajer itu atau leader ya itu lebih banyak tuh pekerjaan sendiri yang harus dikerjakan tuh adalah di bagian planning, ya mungkin organizing gitu ya, kemudian controllingnya gitu, actuatingnya atau pelaksanaannya itu ya di timnya gitu. Jadi tugasnya mereka itu bikin planning, kemudian mengalokasikan planning ini harus dikerjakan oleh siapa saja, dan kemudian menyerahkan kepada timnya untuk dikerjakan. Kemudian nanti kalau memang saatnya harus dikontrol ya, harus dicek bener apa enggaknya gitu. Kemudian balik lagi ke planning lagi dan seterusnya gitu. Namun ada kalanya, kalau itu kan ideal ya, ada kalanya dalam pekerjaan kita sehari-hari actualnya memang mereka juga ada harus dikerjakan sendiri iya ya. Gitu Coach. Biasanya karena mungkin nggak cukup banyak atau nggak cukup beragamnya timnya itu ya, kapasitas timnya untuk mengerjakannya. Jadi ada timnya yang memang belum punya kompetensi untuk mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh timnya gitu, timbang oleh si manajer itu sendiri. Atau mungkin pekerjaan itu sifatnya lebih sangat confidential ya, rahasia yang nggak bisa mungkin didelegasikan ke timnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa persen, kita balik lagi sih gitu ya, si manajer sendiri ini harus menganalisa dulu gitu ya, seberapa besar proporsi pekerjaannya itu yang memang harus dikerjakan sendiri dan seberapa besar yang bisa didelegasikan gitu ya. Dianalisa dari POIC tadi gitu ya, seberapa banyak pekerjaan yang merupakan planning, yang organizing, yang actualizing, yang controlling gitu. Berarti seorang leader sendiri harus bisa membagi-bagi dulu ya Coach ya. Yang planning itu berapa persennya, sampai akhirnya ke controlling yang terakhir ya Coach ya. Misalkan nih leader itu punya tugasnya sendiri nih Coach, tapi kan pasti di setiap harinya timnya itu ada banyak tanya nih. Ada banyak tanya mengenai pekerjaan tim dia sendiri yang dibingungkan. Itu kan berarti kan memakan waktu juga. Betul. Ya Coach untuk leader itu sendiri.
Itu kalau kejadian seperti itu akhirnya pekerjaan si leader itu nggak kepegang semuanya. Berarti harus bagaimana coach? Ya mau nggak mau dia harus manage time-nya ya. Dari jam berapa sampai jam berapa dia harus merencanakan buat planning. Dari jam berapa sampai jam berapa dia memang harus mengorganisnya gitu ya, atau mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada timnya. Nah di tahap ini juga sebetulnya mulai terjadi tanya jawab nih gitu ya. Jadi sebelum pekerjaan itu dimulai, ya bisa jadi timnya itu bertanya dulu gitu kan. Nah kemudian pada saat actualizing ya biarkan mereka mengerjakan. Di tengah-tengah kalau memang masih ada pertanyaan, ya itu problem solving berarti ya pekerjaan tim atasannya itu gitu ya. Nah seberapa persen problem solving ini bisa dikerjakan oleh timnya itu sendiri, dan seberapa persen yang memang harus diambil alih oleh atau diputuskan oleh atasannya gitu ya. Dan kemudian controlling gitu ya. Controlling juga di sini juga ada tanya jawab. Jadi dialokasikan dalam satu hari itu bagian-bagian mana saja dalam pekerjaannya itu ya. Jadi biasanya sih mereka kan punya schedule harusnya ya, bikin schedule gitu loh, yang rutinnya kayak apa gitu. Jadi biasanya tanggung jawab itu ya kalau nggak di actualizingnya atau di ininya ya, di controllingnya gitu. Cuman berapa banyak yang ya itu kan seberapa kompetennya si timnya itu kan. Balik lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sering sesuatu yang sebetulnya mereka kuasai tapi belum, berarti kan ini kapasitas developmentnya kurang nih. Iya coach, benar. Berarti ya mau nggak mau si manajernya ini, si leadernya ini harus mengalokasikan waktu ekstra untuk mendevelopnya dulu sampai akhirnya mereka bisa gitu ya. Sampai akhirnya kalau idealnya kan 80-20 ya kalau Pareto ya. Iya. 80-nya mereka sudah kerjakan sendiri, 20%-nya baru hal-hal yang memang di luar wewenang atau di luar kompetensinya untuk dibicarakan dengan leadernya itu. Jadi ya memang merujuk ke 80-20 kalau mau bilang persen lah gitu ya. Berarti 80% untuk timnya, 20% pekerjaan yang harus dikerjakan dari leadernya ya coach. Betul. Ya. Jumlah tim itu juga memungkinkan ya coach ya, berarti ya. Banyaknya tim itu mempengaruhi tanggung jawab leader kan ya coach ya. Berarti waktu yang digunakan lebih banyak juga dong dalam membimbing atau mendevelop tim. Ya tergantung seberapa mature dari timnya ya. Kalau tim yang lebih banyak itu lebih banyak yang mature kan, jadi lebih semakin banyak yang bisa delegasikan atau bisa dilimpahkan pekerjaannya ke mereka. Jadi waktunya buat manajer ini bisa lebih lapang untuk mengerjakan hal-hal yang lebih strategik ya, seperti planning, berpikir ke depan gitu ya. Nah kalau misalnya yang banyak itu memang belum pada mature ya, harusnya waktu untuk mendevelop mereka yang lebih banyak gitu loh. Oh iya benar. Nah dalam hal ini pun dalam mendevelop juga bikin planning juga nih. Bagaimana mendevelop mereka supaya nanti ada selesainya gitu loh. Jadi jangan sampai nggak selesai mendevelop gitu ya. Iya. Gitu. Oke coach, berarti kan emang harus di planning semuanya ya dari awal, gimana caranya mendevelop, kemudian sampai akhirnya controlling tadi ya. Misalkan ada suatu case lagi nih coach, si timnya itu nggak paham sudah didevelop, berarti timnya itu tidak memiliki kompetensi kah coach? Tidak sesuai gitu? Ya nggak paham itu harus dianalisa dulu ya. Kayaknya kan pernah dibahas ya mungkin di segmen sebelumnya ya. Yang membuat mereka tuh nggak paham gitu ya. Nah silakan buka aja itu, baca, tonton lagi gitu teman-teman ya. Apa yang menyebabkan mereka nggak paham gitu. Berarti emang udah ada cuplikannya sebelumnya ya coach ya? Bukan cuplikan sih, tayangan sebelumnya. Pembahasannya. Iya pembahasannya. Oke coach, kemudian kalau misalkan si leader itu nih udah oke nih dalam penyesuaian planning, kadang kan nggak ada yang nggak sesuai, berarti itu emang harus dievaluasi lagi ke depannya. Kan nggak mungkin semua planning itu terselesaikan secara perfect ya. Pasti kan ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan yang mungkin perlu disesuaikan lagi nih gitu ya. Dan itu wajar sih gitu kan. Gak mungkin
planningnya tuh bisa perfect dalam sekali pelaksanaan gitu ya. Hampir nggak mungkin sih. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau misalkan manajernya sendiri udah pusing, apakah dia memerlukan bantuan lagi, Coach? Maksudnya pusing kenapa? Tidak bisa memegang tanggung jawab ini gitu. Ya pasti ya, gitu. Pusing berarti nih masalah dia antara pressure atau beban kerjanya dibanding dengan kompetensinya ya. Yang membuat mereka pusing itu mungkin pressure atau beban kerjanya itu lebih tinggi daripada kompetensi yang dia kuasai gitu loh. Nah ini kan tinggal analisa lagi ya ke diri sendiri. Apa yang dia perlu develop dalam dirinya gitu. Apa yang perlu dia develop kepada timnya. Mungkin dia perlu coach gitu ya. Iya perlu coach untuk membantunya gitu ya, Coach. Oke, Coach, berarti emang seorang leader itu harus memiliki POAC tersendiri terlebih dahulu ya, Coach ya. Dari tadi yang planning, kemudian actuating ya, Coach ya. Organizing dulu. Organizing, actuating sampai controlling. Sehingga dia bisa nih membagi proposisi tugasnya yang dia kerjakan sendiri sama dengan timnya gitu ya, Coach ya. Betul. Terus selain itu juga dia harus memiliki planning dalam mendevelop timnya ya. Tidak harus timnya udah dikasih pekerjaan terlebih dahulu nih, berarti harus didevelop dulu sebelumnya sehingga pekerjaan-pekerjaannya dan apa yang ditanyakan itu nggak terlalu banyak kepada leadernya gitu ya, Coach ya. Oke, Coach, makasih banyak nih, Coach, informasi yang bermanfaat banget nih yang disampaikan. Coach, kalau saya pengen mengikuti pelatihan coaching itu bagaimana sih? Ya, jadi kalau belajar coach itu bukan berarti teman-teman harus jadi coach profesional ya. Jadi untuk menjadi leader yang lebih baik juga penting nih belajar coaching gitu ya. Karena kompetensi-kompetensi coaching itu bisa diaplikasikan dalam leadership sehari-hari. Ya, jadi silakan buka websitenya www.corporaconsulting.com, cari program certification coaching yang berbasiskan ICF ya. Itu belajarnya 75 jam gitu ya. Wah, itu cukup komprehensif belajar kompetensi coaching yang ternyata bisa digunakan dalam leadership sehari-hari. Oke, Coach Adi, terima kasih untuk informasi yang diberikan ya, Coach. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.